Udah selesai hari ini, ya. Jadi hari ini saya mau kasih waktu lebih banyak buat saudara daftarnya, ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan saya masih utang, belum bayar, maksudnya belum saya jawab tuntas mungkin, soalnya ditanya lagi. Jadi saya akan menjawab, ya. Jadi khususnya pertanyaan yang sebelumnya itu, yang soal disiplin, ya, soal disiplin. Bisa tolong ditampilin? Jadi memang tentu saja saya mengadaptasi dari berbagai buku. Jadi ada Communicate God's Way, bicara disiplin, James Dobson. Itu bukunya Dare to Discipline, ya. Dan David Kipp juga bicara tentang disiplin dengan anugerah. Jadi banyak sekali bicara tentang disiplin. Cuma sekarang dalam buku ini diajarkan memberikan pukulan pada anak menggunakan alat. Secara sebetulnya kita bukan berpaku kepada alatnya, tetapi lebih kepada bagaimana disiplin itu sampai ke hatinya. Jadi tujuan disiplin adalah merubah hati, mengubah hati, ya. Tujuan disiplin karena bukan untuk melampiaskan emosi kita, bukan untuk gimana lo, walaupun orang tua bilang supaya kapok. Tapi kalau kapok jadinya dia ketakutan, kalau kapok dia jadinya pahit hati. Menurut saya itu bukan disiplin. Karena disiplin tujuannya adalah bagaimana supaya anak ini, ya, mengalami perubahan di hatinya, menghasilkan buah kebenaran. Ada buah kebenaran yang dihasilkan dan damai dia dengan dirinya, dengan Tuhan, dengan sesama. Jadi kalau disiplin menghasilkan hubungan yang rusak, itu bukan disiplin. Bagaimana Allah mendisiplin kita, ya, melalui hal-hal menyakitkan loh, betul nggak? Yang saya bilang ini kalau kita mau keluar dari tangan Allah sama Allah jepit, sakit, supaya tujuannya kita masuk lagi ke dalam tangannya Tuhan. Karena memang tiap-tiap ganjaran tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita, painful. Nah, jadi rasa sakit itu harus ditimbulkan. Bagaimana untuk anak-anak kecil merasakan rasa sakit? Berarti dia harus tahu rasa sakit itu nggak enak. Kalau perlu, maka harus menggunakan alat. Jadi nggak boleh tangan kulit menyentuh kulit, sentil nggak boleh, tampar nggak boleh, jitak, apalagi coba, bogem, aduh apa nih pokoknya ya. Apa coba nih yang pakai tangan? Oh cubit, nggak boleh. Nggak boleh, Anda mesti pakai alat. Jadi Alkitab mengajarkan tongkat. Sebetulnya tongkat itu rotan, pakai rotan, tahu ya rotan ya. Saya dulu suka dikemocengin sama mama saya, pakai kemoceng. Ya kalau bapak saya mah gedukan kasur, tahu ya gedukan kasur. Tapi itu yang tahu ya gedukan yang ada gambar gini-gini, lalu nah jadi pakai gedukan kasur. Rotan. Sebetulnya yang orang tua kita lakukan dulu, dia mukul kita berkali-kali. Dan di sini sebetulnya Anda bukan sedang mukulin, bukan. Kita tuh nggak boleh mukulin anak. Jadi rasa sakit itu, kalau rasa sakit itu dia udah dapetin, misalnya anak kecil, kita udah kasih tahu, kamu jangan main-main dispenser, kan ada air panasnya. Tapi dia main, kemudian dia panas gitu, nangis. Udah dia kan
rasa sakitnya. Itu namanya konsekuensi alami. Nggak usah dipukul lagi. Kamu nggak dengerin mama, makanya tuh keseduh kamu, ya, lihat tuh jari kamu tuh melengkung, nggak bisa. Ini saya jangan di video nih. Tapi emang jangan di video. Kita diputus, habis kapan kita diputus gitu cuma, saya sama siapa. Aja gitu. Nggak usah. Yang bagian ini nih, maksud saya, dia kan udah dapat nih rasa sakitnya. Kalau rasa sakitnya udah dapet, itu udah pelajaran buat dia. Tapi kan ada yang dia lakukan, misalnya dia cekek dedeknya, ya namanya juga anak kecil kan, anak yatim, dia cekek. Kita kan nggak bisa cuma ngomongin jangan cekek, nanti mati adikmu. Ya, aduh kalau udah mati mama sedih, udah keburu mati tuh anak, ya dong. Jadi harus ada sesuatu yang membuat dia rasa sakit sehingga dia akan lepasin tangannya. Anda paham itu nggak? Iya. Jadi rasa sakit, nah tujuannya apa? Kan Mazmur 51, Tuhan bilang, hati yang hancur dan remuk redam, aku tidak pandang hina. Jadi buat Tuhan itu pertobatan penting sekali. Kan Tuhan juga bilang, aku bukan mau korban bakaran. Buat apa dapat korban bakaran? Tapi bagiku hati yang hancur itu yang aku lebih hargai daripada korban bakaran, korban persembahan. Jadi Tuhan mau hati kita, hati anak-anak kita yang bertobat. Jadi yang lalu saya bilang jangan sampai yang mendisiplin itu dunia. Kita dulu yang mendisiplin. Tapi disiplin yang bablas itu bisa membuat pahit hati. Jadi bukan hanya sakit hati, pahit hati. Kalau udah pahit itu hatinya keras. Jadi yang kita mau hatinya hancur. Karena kalau dia sudah hancur berarti hati itu jadi lembut. Lembut itu apa sih? Sebetulnya hati keras sama lembut begini loh. Kalau lembut tuh kayaknya kalau disodok-sodok juga nggak apa-apa dia. Saya pernah punya teman ya, dia bilang gini, Bu, hati istri saya ya begitu lembutnya, maksudnya lembut, itu sampai dia tuh nggak pernah tersinggung loh, Bu. Anda paham nggak? Karena maksudnya gini, begitu dicolok sini juga membal gitu. Jadi nggak ada kata-kata bisa menyinggung dia tuh saking baiknya. Saya juga kenal istrinya. Saya bilang ampun ya, aduh istri itu sih kayaknya cuma satu di dunia yang gue kenal. Yang maksudnya mau ngomong apapun memang hatinya tuh nggak ada duri. Jadi dia ngomong ke orang lain juga baik, positif gitu. Ada ya orang kayak gitu ya. Sampai rasanya kalau melihat dia kita jadi jelek gitu kan. Begini ya. Dia bilang marah, ya kesian tuh orang gitu kan. Kalau kita udah gemes gitu melihat orang begitu. Nah, jadi hati yang seperti itu yang kita mau, maksudnya hati yang lembut, bukan hati yang keras. Hati yang keras gampang sekali saudara, begitu kena, begitu apa. Jadi kalau bukan hancur yang Tuhan mau gitu ya, tapi lebih kepada mudah tersinggung, mudah sakit hati, mudah marah gitu. Nah, jadi bukunya sudah dikritik, ya jelas dari sisi Amerika, karena Amerika maka anak aja punya hak, nggak boleh Anda pukul anak di depan umum, waduh Anda bisa disu, ya. Lain dengan di China, ya kan? Lain dengan budaya Asia. Jadi kita kembali bukan soal budaya, tapi kembali kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tentang disiplin, ya. Jadi merujuk pada kisah Luka minggu lalu, beberapa orang membawa luka karena disiplin orang tua, ya karena pukulan, ya walaupun sebetulnya zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Kalau zaman dulu kita dipukul, maka kita tahu semua orang juga dipukul. Siapa yang pernah dipukul sama guru? Ada ya, bukan? Zaman sekarang guru pukul, polisi
kasihan. Udah nggak bisa. Tapi zaman dulu kan guru cewek kita gitu kan. Ya saya ingat dulu, saya satu kelas tuh 70 anak. Bayangin coba. Saya di SD Tarakan Minta Fluid. Satu kelas 70, itu kelas anak-anak. Yang ada susternya udah tua gitu ya. Saya ingat tuh, ada anak laki namanya si Joni. Saya ingat Joni. Ya tuh di sini ada Joni ya. Joni sama sekolah saya emang wandel banget ceritanya gitu ya. Itu suster sampai ngobrolin si Joni. Suster sampai lepas sepatu. Dikumpulin kayak Tom and Jerry di kelas gitu. Udah si suster tua lagi. Begitu tuh anak yang ngegocek. Iya. Zaman saya dulu loh SD kelas 4 tuh. Ya. Berarti kelas 4 tuh tahun 74, 1974 ya. Nah, jadi kita tahu bahwa zaman sudah berubah, nggak bisa lagi pakai teknik cara yang sama. Karena anak-anak sekarang anak-anak strawberry, ya nggak usah dipukul, nggak usah. Ya, Anda kasih aja konsekuensi. Anda kasih konsekuensi, Anda ngomongin. Anak-anak sekarang tuh pintar, justru harus diajak ngomong, ajak bicara. Ya, nah jadi ini artinya pukulan menyebabkan luka pada anak. Kalau ada catatan dalam buku untuk bukan balas dendam atau dengan kemarahan besar, betul. Jadi bikinlah pukulan itu di mana? Di hatinya, bukan di fisiknya. Untuk yang sekarang, makanya saya ada disclaimer di buku yang kedua supaya lebih jelas cetakan kedua, cetakan ketiga dari Learning to Stop. Ya, Learning to Stop yang pertama memang saya tidak bahas lebih dalam. Jadi ketiga, apa konsekuensinya teori ini terhadap praktek belajar mengajar di Italia jika mendapati siswa yang melakukan kesalahan di luar batas? Misalnya, apakah teori ini dipraktekkan juga dalam sekolah Italia? Praktek disiplin justru harus dilakukan. Kalau sekolah Italia nggak mendisiplin siswa-siswanya, Anda mesti protes. Apa artinya kita ngajarin anak karakter? Tetapi kalau ada guru pukul, jelas saya harus katakan please, jangan bodoh. Suruh orang tuanya yang mukul, jangan kamu yang mukul. Makanya kenapa kita perlu kerjasama dengan orang tua. Kenapa? Karena waktu guru pukul dia akan jauh lebih sakit hati ketimbang orang tuanya yang mukul. Dulu kita dipukul sama guru, berani nggak kita ngomong sama orang tua? Nggak berani, ya bakal dipukul lagi. Iya kasih. Coba kita ngomong, mama tadi dipukul sama guru, kasih bandel sini. Ya kan? Jadi kita nggak dipukul aman-aman, cuma guru aja. Karena kalau nggak paketannya sama orang tua. Itu zaman dulu. Zaman sekarang nggak bisa. Ya, bayangin ini di Jawa Barat, guru itu cukur murid, karena biasa ya murid gondrong nggak mau potong, sama gurunya dipotong. Namanya juga guru, bukan tukang cukur. Pastinya kan, maksudnya mungkin nggak bagus. Besoknya ini di sekolah negeri, bisa bayangin ini cuma sekolah negeri bukan swasta. Besoknya orang tuanya datang mencukur habis gurunya. Si guru dicukur di botak. Saya cuma pikir, ini kalau pendidikan orang tua udah lebih tinggi daripada guru secara otoritas. Wah, ini anak-anak jadinya apa? Anak-anak loh. Saya paham banget ketika orang tua bilang begini, Bu, ibu deh yang marahin anak saya. Karena saya tahu orang tua udah nggak bisa berfungsi, dia marahin anaknya. Tapi saya nggak mau, serta-merta. Ya, saya marahin, dia takut sama saya. Nggak mau. Saya pasti akan ngomong, Bu, ibu harus punya otoritas. Buat saya gampang, Bu, dia takut sama saya. Tapi di sekolah, di rumah dia nggak takut sama ibu. Makanya kita mesti
zaman dulu ya, saya ngajak murid ke Ancol, biasa ya, tetap ada orang tua ngintil. Itu zaman dulu. Kayak zaman dulu kita berjulian, anak-anak masih kecil tuh ada orang tua punya dia dari belakang terus ngikuti, ya. Dia takut tuh anak diapain gitu ya. Udah sampai Ancol, kan orang tuanya muncul dong, ya. Sampai di lumba-lumba tuh muncul. Saya kasih aja ke orang tua. Saya kasih pegang dulu anak ini, saya pegang yang nggak ada orang tuanya. Siapa suruh lu ikut, gitu kan? Udah mulai ada tukang es lewat kan. Es, anak-anak mau es, gitu kan? Jadi itu gurunya datang, orang tuanya datang saya, Bu, anak mau es, kasih tahu dia lagi batuk, Bu. Aduh, nggak boleh makan es. Siapa suruh ibu-ibu? Saya bilang, kalau dia sama saya nggak mungkin dia nebu es, nggak mungkin, betul nggak? Nggak mungkin. Pasti saya bilang, no, ini lumba-lumba, nggak makan es, ya. Makan es kayak apa? Nggak ada es. Kenapa saya harus beliin semua es? Ya dong, satu dibeliin, masa semua saya nggak beliin? Saya cuma ngerti nggak? Saya bilang, Bu, tuh makanya kenapa ibu nggak boleh ikut, saya bilang. Kalau ikut jadi merusak sistem kita. Udah kita bawa anak-anak buat nonton lumba-lumba, nggak ada es krim. Paham ini enggak? Ya, please deh, ya. Kalau Anda mau percaya kepada sekolah, percaya. Ada nggak kita gagal? Saya harus mengatakan mungkin saja. Sama orang tua juga bisa gagal, tapi nggak apa-apa. Ayo justru kita sadar kita ini bisa gagal. Anda bisa gagal, saya bisa gagal, makanya kita bisa bersama. Jadi kalau ada kesalahan di luar batas, apa yang harus dilakukan oleh guru? Panggil orang tua. Makanya orang tua tuh di sini sering dipanggil. Dipanggil bukan untuk maksudnya menyatakan kesalahan saja. Kenapa Bapak Ibu dalam satu semester harus ketemu sama guru? Karena kita juga kasih tahu apa yang menjadi kekuatan si anak, apa yang harus diperhatikan. Ya, jadi bukan hanya masalah. Ya, jadi sampai di sini ini dulu supaya nggak jadi ganjelan. Paham soal disiplin? Oke, kita akan masuk lihat video, ya. Sekarang ada video tentang remaja. Sebelum saya masuk kepada pertanyaan tentang remaja, ya, apa yang terjadi pada anak-anak waktu mengalami puberti, ya, waktu mengalami pubertas. Sudah kan pubertas, sering kita sebut masa pancaroba, betul? Pancaroba, 5 yang berubah, namanya juga pancaroba. Secara fisik, tiba-tiba jadi tinggi, ya, berubah, ada jakun, ya. Yang perempuan payudaranya membesar, ya, ada menstruasi, kemudian ada mimpi basah, semua perubahan-perubahan di dalam fisik. Secara emosi berubah, sensitif, ya, jadi gampang melo buat anak tertentu, udah mulai bisa melawan, dan secara kognitif sudah mulai lebih kritis. Kalau dulu manis, nice, terima aja. Kalau sekarang, kenapa aku mesti gitu? Kenapa papi nggak gitu? Gitu ya. Nah, kemudian secara sosial berubah. Orang tua tidak lagi jadi yang utama. Sekarang apa? Teman lebih penting dari orang tua. Lalu kelima, secara moral, sekarang dia justru akan jauh lebih sensitif karena pemikirannya bukan hanya konkret tapi mulai abstrak. Jadi sebetulnya kenapa kita bicara hal-hal spiritual itu justru di masa-masa ini jauh lebih krusial, ya. Jadi kalau mau tantang anak untuk dia percaya Tuhan, itu mulai kelas 4, kelas 5, kelas 6, ya. Makanya ini penting sekali fase-fase ini. Anak-anak waktu kecil pasti jelas percaya Tuhan, doa, percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong. Tapi karena dia sudah mulai berpikir konkret, betul masih ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, kenapa ada penderitaan? Kenapa mamaku sakit, aku doa nggak sembuh-sembuh?
situ. Nah, di sini titik kritisnya. Jadi begitu dia remaja, dia percaya Tuhan, kita terus berdoa sepanjang umurnya, sepanjang hidupnya sisanya, dia juga akan menjadi pengikut Tuhan. Nah, jadi pancaroba ini, dalam pancaroba di usia remaja, ternyata ada pancaroba didahului dengan waktu dia usia anak-anak. Nah, ini yang menemukan Trots Alter namanya. Jadi kenapa disebut Trots Alter 1 dan Trots Alter 2? Trots Alter 1 di usia 2-4 tahun, anak mengalami perubahan yang signifikan. Ya, secara fisik kuat, langsung jalan, lari, naik sepeda. Secara emosi juga kan mulai enggak. Makan ya enggak, bobok ya enggak. Ya, masuk fase negatif. Lalu secara sosial udah mulai ke tetangga, main aku mama teman gitu ya. Lalu secara kognitif ya, secara kognitif udah mulai ini apa? Ini apa? Ini apa? Semua ditanya, sampai kita udah nggak bisa jawab, jangan nanya lagi ya. Semua ditanya, kalau dari kita jawab ini apa? Ini apa? Terus dilanjutin ya. Lalu secara spiritual dia mulai tahu tentang Allah itu kasih, secara moral, spiritual ya, dia udah tahu ini baik, ini nggak baik, ini salah, ini benar. Itu di usia 2-4. Disebut puber 1. Puber 2 di usia remaja. Saya tanya, di umur 40 puber keberapa? Hah? Puber keberapa? Sekian. Ketiga. Keempat. Itu bukan puber, itu krisis. Krisis parubaya. Makanya kita sebut sebetulnya krisis parubaya ini intinya gini, enggak semua orang melewati krisis ini. Jadi ada yang melewati krisis, ada yang tidak. Tapi kalau Trots Alter yang pancaroba, semua orang melewati ini. Anda paham? Jadi yang Trots Alter 1 dan 2, puber 1, puber 2, semua orang melewati. Tapi puber yang 40 enggak semua yang disebut puber, padahal itu krisis. Ya. Sekarang kita lihat ya, perubahan pada anak-anak yang remaja ya. Ini nomor 1, pubertas emosi. Silakan. Di akhir masa kanak-kanak ya, berarti ini mulai masuk ke Calculus, something momentous happens to our personality. Something so momentous that at times it can temporarily send us way off course. And that something is puberty. Personality all of their own. In particular, they're known for being insensitive and socially awkward. We're going to find out why. Taking part in this experiment are 20 children. The team in the red t-shirts are around 10 years old, and those in the yellow are a bit older. Although these children may look around the same age, there's a crucial difference. Those in red and those in yellow are likely to be either side of an important divide, puberty. The test is to find out how quickly the two age groups recognize other people's emotions. Images of a face displaying different emotions. Happy, sad, angry, expressionless. The images last only a fraction of a second and we'll have to make a snap decision about which emotion they've seen.
fastest correct answer wins. So if the face you see is happy, you press the yes key. If it's any of the other faces, then you press the no key. And with that, we can start. You think that older kids in the yellow shirts would be better at judging other people's emotions than the children in the red shirts. After all, older should mean wiser. Yet our results confirm what researchers found when they ran a similar experiment. Surprisingly, the older kids were slower at judging emotion than their younger counterparts. Scientists believe this may explain the apparent insensitivity of the teenage personality. The reason for this lies once again in what's happening in teenagers' frontal lobes. During puberty, our brain is once again sprouting a vast number of new connections between neurons. But many of these new connections don't yet have specific functions. With so many of these new pathways, signals can get disrupted and confused. It's this disruption caused by the new growth which makes teenagers slow to understand other people's feelings. Jadi, kenapa remaja lebih stop Pak. Ya, ini video yang kedua. Kenapa remaja lebih lamban menilai emosi orang tua? Tahu ya sebabnya apa? Jadi di otak yang bagian membuat keputusan, menilai, itu terjadi hubungan-hubungan baru. Jadi tumbuh neuron-neuron yang baru. Jadi kadang susah sinyal di situ. Jadi kalau orang tuanya udah ngomong gini, mandi, adiknya belum, mandi cik, apaan sih? Kenapa marah-marah? Cuma gitu doang. Jadi dia nggak bisa tuh baca kita itu udah gak pengen makan gitu. Dia masih kayak, apa ya? Kamu dong. Istilah dongeng. Iya. Dongeng budak. Ya. Budak. Tapi sebetulnya itu kayak dia tuh responnya tuh jadi lambat. Jadi nggak cepat. Sehingga kita menilai dedek kamu aja tahu, adik kamu aja tahu kalau mama tuh nggak suka, kalau papi tuh marah. Kenapa kamu kok bisa kayak tenang, kayak santai gitu ya? Anda ngerti ini di otak terjadi perubahan. Kenapa? Sampai berapa lama? Sampai dia selesai masa remaja. Udah lama Pak, 6 tahun. Saya biasanya gini ya, kalau Anda ngadepin itu turbulensinya di usia SMP, biasanya SMA udah landai. Tapi kalau di SMP-nya tenang, saya mesti bilang tenang. Jangan maksudnya jangan santai aja nih Bapak Ibu, karena di SMA bisa badai. Tapi ingat, badai pasti pasti ya. Jadi nggak apa-apa, temenin di masa-masa badai itu, temenin. Karena kalau keburu hubungan udah rusak, kita nyesel. Memperbaikinya udah sulit di masa dia dewasa, ya. Kan sebentar lagi kita pisah sama dia. Bagaimana kita memperbaikinya? Udah nggak ada kesempatan. Udah tunggu anak di luar negeri
negeri, kalau kita datang ke situ, kita juga dicuekin, ditulis. Ini saya sering sekali loh dapat case, Bu gimana ya anak saya di Amerika, nggak mau saya datang. Bu anak saya di Jepang, nggak mau Bu anak saya. Bilang, ini aku lagi ujian, bukan balik kemarin kamu ujian. Iya, tapi banyak tugas gitu. Nah, tugas apaan gitu? Ya gini lah, aku sibuk pokoknya. Berarti kan si orang tua nggak di welcome. Lalu orang tuanya bilang gini sama saya, gimana ya Bu, kita tuh udah keburu beli tiket katanya gitu ya. Kita justru ambil di November, masa-masa maksudnya nggak ada tugas apa-apa, nggak ada apa gitu. Jadi akhirnya saya bohongin anak saya. Ini papa dapat tiket gratis, ada acara kantor atau apa gitu. Jadi papa pasti pergi gitu. Ya papa pergi aja. Tapi aku nggak bisa temenin papa. Iya. Lalu saya tanya, Pak, kenapa sih dia nggak kepengen ketemu bapak ibu? Waktu itu bapak ibu, papa mama. Kenapa? Lalu istrinya ngomong, ya gini Bu, kalau anak saya ngomong begini, kamu lagi ngapain? Ini lagi makan sama teman. Papanya bilang, mana video? Video kasih lihat. Mana temennya? Ya benar Bu, dia makan sama teman. Kan jadi anak saya sebel ya Bu. Oh saya tahu deh Pak. Judulnya bapak tuh nyebelin. Gimana anak bapak mau ketemu? Gitu loh. Ya kalau lagi misalnya ini makan, jangan kok makan sayur. Mana videoin? Mana ada nggak sayurnya? Gitu. Jadi ini si bapak memperlakukan si anak ini masih usia SD. Jadi bukan lagi usia sudah dewasa, ya. Jadi ayo bapak ibu, ya. Kalau kita mau hubungan kita waktu dia dewasa itu baik, masa remaja ini temenin. Saya tahu ini memang nyebelin, ada waktu-waktu yang memang, kita dipuji, ya. Iman kita, pengharapan kita, kasih kita, gitu ya. Jadi itu mesti ditambah-tambahkan, ya. Next. Ada pertanyaan yang saya akan jawab, pertanyaan yang diberikan di Slido, ya. Ini tumben cuma 4 nih yang masuk, ya. Untuk fase remaja. Pengaruh anak yang sudah remaja dalam memilih pasangan dengan ibu dominan. Bagaimana kami bisa memperbaiki? Padahal kami juga sebagai orang tua masih berjuang memperbaiki kesalahan. Hari ini kita bicara tentang kesalahan, ya, tentang kegagalan. Ya, saudara, ada 2 macam kesalahan. Kesalahan yang disengaja, kesalahan yang tidak disengaja. Kesalahan yang tidak disengaja karena kita ini tak punya kelemahan. Kita ini nggak punya motif jahat. Jadi saya selalu sebutnya cacat. Tetapi ada kesalahan yang kedua, yaitu kesalahan yang karena kita punya motif. Kita mau memberontak. Ini namanya jahat. Jadi 2 macam kesalahan, 1 karena cacat, 1 karena jahat. Dan saya yakin ketika kita, karena kita sendiri punya cacat, ya nggak punya maksud jahat, betul kan? Waktu kita mendidik anak nggak punya kita maksud jahat. Saya percaya anak pun bisa mengampuni kita, bisa melihat kita ini memang orang tua tidak sempurna. Kita semua imperfect parents. Dia akan melihat kita real, asli, jadi nggak usah jaim di depan anak, khususnya anak remaja. Karena dia udah tahu ini mama gue kayak apa. Jadi kalau kita salah sebagai orang tua, akui saja, iya, papa salah, papa minta maaf. Mama salah, mama minta maaf. Siapa yang cepat minta maaf kalau salah? Mama atau papa? Mama ya, ini jawab mama. Tapi mama kalau udah minta maaf, mama jadi, iya ya mama minta maaf, mama salah. Tapi kamu juga sih. Ada ya, nggak tulus minta maafnya ya, tetap nyalahin anak. Papa-papa agak sulit minta maaf. Karena buat dia, kalau maaf itu kayaknya harus, emang saya salah. Salah saya di mana?
Semua orang tua juga begitu. Kan maksudnya baik gitu. Jadi untuk bisa respon cepat mengatakan papa salah, itu memang enggak mudah. Tapi kalau Anda bisa mengakui itu, khusus ayah-ayah, menunjukkan vulnerable, keraguan Anda, waduh, anak itu akan respect. Kita tuh pikir kalau kita salah di depan anak nanti nggak hormat lagi. Udah, teorinya nggak begitu. Teorinya, waktu dia lihat papanya berani menunjukkan kelemahan, kesalahan, dia angkat topi. Anak inilah papaku, dan dia juga akan berani untuk menyatakan kesalahan dia, untuk jujur. Biasanya orang tua akan tanya saya begini, Bu, dari mana kita tahu anak itu dekat sama kita? Dari mana? Saya bilang, kalau anak itu berani jujur mengatakan kesalahannya, kegagalannya, berarti anak itu dekat. Kalau cuma ngomong yang baik-baik, sorry, saya harus bilang itu mah permukaan. Ya, permukaan saja. Jadi nggak sampai deep. Siapa sih yang akan masalah? Satu waktu ada pasangan bapak ibu datang kepada saya, dia bilang, iya saya menyatakan, Pak, ini anak bapak ibu melakukan kesalahan ini. Oh iya, kok saya nggak tahu ya Bu? Iya, saya bilang nggak mudah ya untuk anak bisa ngomong kesalahan. Oh bapak ini mulai dia bilang iya ya. Beberapa waktu yang lalu dia pernah datang ke kamar saya, tapi saya sedang sibuk. Dia bilang, Pak, aku mau bicara. Dia itu bapak ngomong apa? Saya ngomong apa? Karena saya pikir pasti ngomongin soal nilai gitu ya, atau soal apa. Karena saya bilang, anak bapak jawab apa? Ini sudah kira-kira ya, kalau anak Pak Ibu datang, Mah, aku mau bicara. Pak, aku mau bicara. Ngomong apa? Gitu ya. Anak biasanya responnya apa? Ya sih, udah tahu sih. Anak langsung bilang, nggak jadi. Nggak jadi ya. Jadi itu sama bapak dia buat enggak. Saya pikir dia pasti akan ngomong soal nilai. Pak, kalau anak ya udah datang mau ngomong, Pak, aku mau bicara. Saya tanya, itu berita baik atau berita buruk? Kalau dia nih dengan kata pembuka preambul, ya, dia mengatakan, Pak, aku mau bicara. Saya mesti tanya, itu berita baik atau berita buruk? Sikapnya dia baik. Bisa baik ya? Bisa baik. Pak, aku mau bicara, Pak. Ulanganku 10. Ada nggak depannya? Nggak ada. Akan langsung gini, Pak, ulanganku 10. Gitu kan? Kenapa dia mesti bertanya, Pak, aku mau ngomong. Kira-kira dia ngomong gini, Papa siap nggak? Ini dibalik kalimat itu, Pak, aku mau ngomong. Intinya, Papa siap nggak terima omonganku? Dibalik itu, sehingga tidak usah bertanya mau ngomong apa, berita baik kah, buruk kah? Kalau buruk jangan ngomong, kalau baik silakan ngomong. Udah begitu. Jadi begitu anak, Pak, aku mau bicara. Bapak lagi kerja, ibu lagi ngegoreng ikan, matiin kompor. Langsung yes, kita bicara. Let's talk. Jadi intinya ketika anak berani datang untuk bicarakan yang paling jelek, paling buruk, kita harus siap. Saya tanya, apa yang kita nggak siap kalau anak kita ngomong apa?
10-20 tahun ke depan, gak lama kok. Dunia ini sudah rusak. Cuma saya pesenin aja sama Bapak Ibu, kalau dia mengatakan kalimat yang Anda gak pernah harap itu terjadi, ya, gak pernah harap. Kalau baik makan kita ngarap ya, kalau baik ya. Kalau buruk kita gak pernah harapkan. Kalau itu terjadi, Anda gak usah ngomong apa-apa, peluk ya, kasih tahu kamu tetap anak Papi. It never change, tapi tetap sayang. Coba dihafal. Karena waktu itu ujian terjadi, itu yang mungkin keluar dari mulut Anda. Karena kalau nggak kita nyesel. Kalau kita nggak siap, kita pasti ngomongnya keluar dari mulut Anda. Kamu bukan anak Papa lagi. Iya kan? Itu yang terjadi dan kita akan menyesal. Ya. Jadi balik, gimana remaja kita dalam memilih pasangan? Kelihatannya anak ini anak laki ya, atau anak perempuan dengan ibu dominan. Please, kenapa kita nggak perlu? Kita ini ya, ini kan saya juga ibu dominan ya, sehingga aduh memang kita diciptakan sebagai wanita kolerik, jadi sulit sekali gitu ya. Gak nyalain Tuhan sih, pasti Tuhan punya tujuan ya. Makanya saya bilang ini kalau saya yang kolerik Tuhan ciptakan untuk mendirikan sekolah, lalu suami saya yang flegmatik, dia jadi dokter jantung dan Tuhan gak balik gitu ya. Saya kan gak kebayang ya kalau suami saya ngedirin sekolah ya. Pagi-pagi anak datang telat, oh nggak apa-apa masuk, udah bagus datang. Kalau saya nggak bisa ngadepin pasien jantung lagi menggau-menggau, wah saya akan jauh lebih panik daripada dia. Jangan dia matinya bukan sakit jantung, matinya karena dokternya panik kan. Waduh ya. Itu kan nggak pernah salah menempatkan kita gitu. Tapi waktu kita jadi ibu dominan, kita mesti aware, ya. Nggak ada yang bisa kita atur, nggak ada yang kita bisa sesuai dengan apa yang kita mau kita rencanakan. Boleh nggak tantangan buat kita yang ingin menguasai adalah kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jauh lebih berkuasa untuk mengatur hidup anak-anak kita, termasuk pasangan. Jadi siapkah Anda kalau anak Anda satu hari kuliah di luar dan dia anak laki saya misalnya memilih pacar dari Ethiopia, Zimbabwe, apalagi saya pilih negara-negara yang Kenya gitu ya. Hah? Setuju nggak? Bapak Ibu oke nggak? Siap nggak? Hah? Siap. Dia manusia juga loh. Cuma Tuhannya aja casingnya. Saya pernah hidup di tengah-tengah orang Papua. Ya, maksudnya saya pernah 2,5 tahun kan di Papua pedalaman. Ya, saya melihat mereka kulitnya hitam ya. Tapi saya begitu ketemu orang Afrika, ya ampun itu bukan ungu gitu kan. Ungu tua gitu kan, gelap gitu ya. Apakah Tuhan terkaget-kaget ketika Tuhan ciptakan orang Afrika? Apakah Tuhan akan gila itu buat belakangkan ya, kosong. Apakah Tuhan terkaget-kaget, terkejut-kejut? Ya enggak kan? Berarti bagi Tuhan dia sama cantiknya, sama bagusnya dengan orang Afrika, dengan orang Prancis ya, dengan orang Amerika, dengan orang Chinese yang sipit gitu ya. Bagi Tuhan sama. Sehingga yang kita perlu tahu, kalau kamu mau menikah dengan orang Zimbabwe, sekarang mami tanya, ya, kamu bisa terima nggak budayanya? Kamu bisa terima nggak makanan? Kamu bisa terima nggak dengan
keluarga. Kalau dia bilang, Mami bisa, aku bisa makan makanan itu, aku bisa masuk ke dalam budayanya, aku bisa. Yes, itu karena tanda berarti kamu bisa hidup bersama dengan dia. Tapi kalau kamu udah gak suka makanannya, kamu gak suka budayanya, kamu jangan menikah, masuk neraka. Ya, tentu di atas itu pasti saya akan bertanya, apakah dia mengasihi Tuhan seperti kamu mengasihi Tuhan? Dia takut Tuhan seperti kamu takut Tuhan. Itu asal-masal, maksudnya untuk bisa berjalan bersama-sama. Ya, setelah itu masuk kepada soal budaya, soal makanan dan sebagainya yang perlu penyesuaian. Sejauh mana orang tua boleh mengintervensi keputusan anak yang kita pandang salah? Kita pandang salah, belum tentu salah buat anak. Apa batasannya secara praktis? Lihat konsekuensinya. Jadi kalau konsekuensinya dia bisa tanggung, kasih dia. Tapi kalau konsekuensinya dia gak bisa tanggung, gak bisa pikul, jangan. Kira-kira apa konsekuensinya? Kematian. Ya. Jadi gini, kan gagal itu tuh kalau gagal sehari, kalau kita salah masak nasi, kebanyakan air, jadi bubur, itu gagal sehari. Besok kita bikin aja lagi nasi tapi kurangin airnya. Kalau jadi bubur pun kita masih bisa kasih abon, telur rebus, cakwe gitu ya. Gagal sebulan kalau kita salah potong rambut, ya kan? Saya waktu ditanya sama tukang itu, ini mau guntingnya apa di atas kopi, bawa kopinya sedang di atas gitu. Terus saya udah ngantuk-ngantuk, bisa tidur gitu kan. Itu udah potong, gitu saya bangun. Ih, siapa tuh? Kayak amat. Saya waktu pulang, suami saya bilang lebih pendek dari aku. Aduh. Tapi ya udah nunggu aja sebulan, nunggu panjangan gitu kan. Baru gunting lagi. Gagal setahun. Kalau nggak naik kelas, untuk pulangnya cuma setahun. Gagal seumur hidup, kalau salah pilih pasangan hidup, berarti tunggu dia expired. Jadi salah satu lah. Gagal kalau salah pilih jurusan. Intinya ada kegagalan yang kita harus tahu resikonya apa sih? Resikonya apa? Jadi kalau dia sekarang bilang begini, ya, nih aku mau makan ini, pasti kamu nggak doyan deh. Enggak, aku mau, gitu kan? Kita pikir keputusan yang salah, pasti kamu nggak doyan. Lalu ternyata terus dia makan, nggak enak ya, aku nggak suka. Gitu. Kita cuma bilang sekarang supaya kamu bisa belajar dan ingat seumur hidup dan nggak akan pilih ini lagi, mohon dihabiskan. Ya, toh ini tidak membuat kamu mati, ya. Jadi simpan aja di kulkas, besok lagi sesendok lagi, besok lagi sesendok lagi, ya enak baru dibuang, gitu kan? Pelajaran. Jadi ingat kesalahan itu adalah sebuah pelajaran. Ya, jadi kesalahan bukan untuk dihindari. Jadi batasannya, apakah konsekuensi itu membuat dia mati? Ya, mati secara rohani, mati secara mental, mati secara semangat, ya. Ingat, maksudnya itu sesuatu yang dia nggak bisa pikul. Next, putri kami sudah SMA, belum ada tanda-tanda tertarik dengan lawan jenis. Oleh apa yang perlu kami perhatikan? Nggak ada tanda-tanda tertarik dengan lawan jenis. Enggak apa-apa. Asal jadi bukan tertarik dengan sesama jenis. Anda paham? Akan ada orang yang mungkin Tuhan panggil untuk selibat. Mungkin ada. Jadi enggak apa-apa banget nggak menikah, betul nggak? Boleh kan nggak menikah? Boleh kok, bukan cuma pastor sama suster yang nggak menikah. Orang biasa boleh kok, asal dia tetap hidup benar. Bukan artinya dia nggak menikah kemudian dia hidup bisa sembarangan.
boleh dia selingkuh. Sebetulnya anak saya yang ketiga itu pokok-pokoknya ngomong, ini makanya nggak menikah. Sebab begitu anak yang kedua menikah, bilang, Mam, ini pernikahanku terakhir loh, Mam. Maksudnya yang berikutnya nggak akan menikah. Nggak apa-apa, saya bilang, apa-apa, nggak menikah juga nggak apa-apa. Jadi nggak menikah nggak apa-apa, nggak punya anak juga nggak apa-apa. Tapi bukan child free. Dan sekarang berkembang child free. Child free itu berarti kita punya keputusan. Saya nggak mau punya anak. Jadi ya nanti juga udah ada waktunya dia bisa jatuh cinta. Ya. Jangan-jangan justru yang saya mesti alert, dia tidak melihat pernikahan sebagai satu hal yang indah. Jangan-jangan kenapa dia tidak tertarik dengan pria, bukan tidak tertarik dengan pria, dia tidak mau menikah karena dia melihat pernikahan kita yang terus diisi dengan pertengkaran. Saya juga dulu nggak mau nikah karena saya melihat mama papa saya berantem dulu, ya. Jadi saya bilang ngapain juga nikah. Dan anak-anak sekarang ketika ditanya kalau nggak mau nikah, ya ngapain bu kita nikah, kayak mama papa berantem, mendingan juga kita sama eleven, nggak kumpul temu, nggak ada ikatan. Kalau cocok jalanin, nggak cocok kita pisah, ya. Nah, akhirnya yang seperti itu kehidupan yang mereka pilih. Next, ada yang keempat, perubahan sikap anak yang dulunya banyak bicara dan ceria, sekarang setelah remaja jadi pendiam dan hanya bicara seperlunya, normal dari lihat, ya. Sebetulnya begini, bukan dia nggak mau bicara, dia bicara terus kok, tapi di dalam pikiran, ya, di dalam hati. Nah, bagaimana dia mau ngomong kalau setiap kali dia ngomong diceramahin? Dan bagaimana dia mau ngomong kalau setiap kali ngomong kamu tuh apa sih anak kecil? Jadi untuk anak mau bicara, kita harus hargai, kasih respon, dengerin ceritanya, sekalipun nggak ngerti, ya. Kan banyak ya dia cerita apa kita nggak ngerti, ya. Mami ini apa sih, ya ini aja. Lalu kalau dia ketawa, kita ketawa. Nanti dia tanya, emang mami ngerti? Enggak. Kenapa mami ketawa? Ya karena kamu ketawa, kita dengerin aja, gitu kan? Nggak usah ngerti maksud saya. Nggak usah ngerti daripada kita bahas, kita mesti paham. Nggak usah. Wong namanya juga cuma cerita, iya kan? Jadi waktu kecil anak mau cerita sama kita kan, kami ini. Nah waktu dia gede kenapa nggak mau cerita lagi? Waktu kecil dia bilang mami cerita dong, mami cerita. Kenapa udah gede? Nah nggak usah ngomong, udah 100 kali. Ini perubahan yang biasa terjadi, udah nggak mau mendengar dan bicara. Nah, jadi ayo kita juga mesti berubah. Perubahan sikap anak, ya. Tadi ada yang terakhir apa tuh? Yang baru masuk ya, jam 4 pagi ya. Oke. Nah, jadi saya kasih lihat ini ya, yang kedua, klip yang kedua. When was the last time? Digeser dulu gambarnya. When was the last time a recipe meant something to you? Alex, there's not so good today. Hurry up. Mirip ya. 拿过来。哎，好嘞，好嘞，别帮我放上去了。OK 了。哎。好的，下次吃饭我煮 ，OK？你煮，好心你啦，没事再教你啊，你又没有用心听。啊，来扶走。Alex，那个手表我不是。跟你小时候一模一样。
真的拿他没办法。哎呀，不用担心啦，他算是已经很乖的啦。来，我们去买材料做晚餐。选黄瓜哈，它的皮要滑要硬；选萝卜哈，要有一点硬硬的，吃了才会脆，好像这样。熟的黄梨哦，它颜色会比较黄，味道也比较香。你闻闻看。我讲这样多，你记得吗？阿弟，哎，又做安烧啊？是咯，大家喜欢就做咯。以前安哥也是一天可以吃不完，跟他的孙子一样，哎。放到哪去？What is again？看它的颜色你要按下去，它还会弹回来。看，像这样，这个是吗？对，这只好。Mom, Dad, this really good stuff. 哇，你都没开口。早，哎，这么早啊？你需要什么？来，我帮你找。一年就这样过去了，很快哦。一年了，我还是抵不住它的味道。慢慢来啦，可以的。啊，这个好，谢谢。For the crunchiness, remember? You've been listening all along. And this comes up pretty good. When was the last time a recipe meant something to you? For me, it was when I realized it's something we remember people by. Something that stays with us for the years to come. Something that's worth holding on to. Ya, ini sebetulnya bukan bicara tentang resep, ya. Bicara tentang relasi, ya. Jadi begitu anak-anak sudah beranjak remaja, yang kita harus bangun relasi. 3 not, relasi, ya. 3 not, ya. Saya kasih waktu saudara bertanya kepada saya, ya. Jadi kalau Anda tidak bertanya, kita akan masuk diskusi, ya. Ada yang mau bertanya? 1, 2, 3, 4, 5, 5 orang? Iya. Saya silakan. Mulai dari mana aja? Kalau angkat lagi sebelah sini 1, 2. Sebelah sini 2, sebelah sini 1, 2. Tadi mana ya? Oh ada 3 ya. Oke. Silakan. Ya, Bu. Boleh berdiri? Ibu namanya.
Tadi ibu bilang kalau mukul anak harus pakai tongkat, jangan pakai pokoknya kulit nggak boleh ketemu kulit. Ketemu pakai alat. Iya, pakai alat. Itu kenapa kulit nggak boleh ketemu kulit? Iya. Terima kasih. Supaya dia tahu yang bikin sakit itu adalah alat itu. Jadi alat kenapa harus rotan? Karena dianggap paling aman. Rotan memang untuk mukul. Jadi jangan pakai ban pinggang. Karena ban pinggang fungsinya untuk dipinggang, ya. Apalagi pakai raket nyamuk, ya. Kalau membuat nyamuk, gitu. Jadi soal fungsi-fungsi ini, jangan sampai dia melihat sesuatu yang sesuatu itu mengingatkan. Jadi memang rotan ini memang untuk tujuannya itu, ya, memberikan rasa sakit. Lalu pukulan itu harus sakit, ya. Sakit di mana? Harus di tempat aman, yaitu pantat. Itulah gunanya pantat, ya. Jadi nggak boleh sebetulnya di bagian-bagian lain karena ada saraf-saraf yang nanti kalau kena, ya. Jadi memang pantat kan dagingnya banyak kan, kalau mau suntik juga di pantat gitu ya. Nah, nggak boleh juga nggak ada rasa sakit. Jadi misalnya kita pakai Pampers baru kita pukul, nggak sakit, nanti dia bilang nggak sakit. Kita kan yang nafsu, ya. Jadi nggak boleh juga pukul pakai kertas koran. Karena kertas koran itu tidak menimbulkan rasa sakit. Intinya nih, ini untuk anak yang kan 5 tahun ke bawah gitu loh. Jadi Anda mesti memastikan pukulan itu nggak kencang, tapi juga nggak pelan. Paham nggak sih? Cukup membuat dia merasa sakit gitu loh. Ya. Jadi kalau nggak sakit buat apa kita pukul? Kalau terlalu sakit ya mencelakai dia gitu. Ya. Timbangnya ada di situ. Saya harus kasih tanda itu ya, garis bawah. Tidak semua anak butuh dipukul. Jadi ini harus kebutuhan, bukan keinginan orang tua, tapi kebutuhan. Anak dikasih tahu dia sudah dengar, nggak usah dipukul. Yang saya bilang ada anak yang kalau dikerasin malah dia tambah keras. Tapi justru anak yang kayak manipulate, yang kayak apa namanya, dia tahulah gimana cara ini kita. Nah itu yang Anda mesti tegas, ya. Tegas bukan keras, ya, tegas, ya. Silakan, ini bagian anak ya, bapak ya, bapak di belakang, betul ya, bapak habis itu bapak ya, oke. Silakan Pak. Selamat pagi Bu Syarot, selamat pagi Bapak Ibu. Saya mau tanya Bu Syarot, saya lupa ini bagian anak apa remaja. Saya soalnya dengan istri datang, istri di bagian sebelah sana, saya bagian sini. Jadi saya mau nanya yang remaja aja ya Bu Syarot. Umur anak saya perempuan umur 15. Yang saya mau tanya, bagaimana ya mendescribe? Apakah tepat kalau kita menasihati anak perempuan kita yang remaja karena dia sudah period ya Bu Syarot. Jadi mau kasih tahu seperti yang Bu Syarot tadi sempat singgung mengenai kehamilan gitu. Misalkan kita orang tua memberitahu, mungkin cukup sering diulang. Apakah itu, pertanyaan saya, apakah itu akan membuat anak itu nanti kalau dia terjadi dia malah jadi menutup diri karena dia tahu ekspektasi orang tuanya seperti itu. Ini berlaku bukan cuma misalkan pregnancy aja ya, tapi semuanya. Jadi maksudnya kalau kita menasihati sesuatu yang belum terjadi, kita agak mengulang itu, apakah itu akan malah membatasi kedekatan kita nanti? Makanya. Maka buku yang ketiga nanti ya isinya adalah case. Jadi judulnya saya kasih misalnya, Mah aku hamil atau Pah aku P. Lalu apa preventifnya dan apa kuratifnya, ya solutifnya. Jadi memang preventif sebelum sampai ke sana apa yang harus kita lakukan. Kalau kita ngomong gini awas ya, kamu tuh yang bisa hamil
pas ya kalau sampai hamil. Pasti message-nya kalau sampai aku hamil aku harus gugurin. Jangan sampai orang tua aku tahu. Ya, saya punya teman, dia melayani di satu situs, ya, situs itu untuk orang-orang bisa cerita, bisa tanya tentang soal kehamilan, soal apa. Dia bilang itu ratusan tiap hari yang masuk. Bisa anak itu cerita, saya udah kedukun, perut saya diinjek-injek, masih belum bisa keluar, saya udah minum berbagai jamu. Jadi memang situs itu untuk anonim gitu, untuk menampung remaja-remaja yang punya masalah di dalam hal ini. Aduh, dia bilang kalau lihat itu sedih sekali. Itu ternyata banyak sekali pertanyaan anak-anak karena dia nggak tahu mau tanya kemana kan. Kalau ke situ kan dia anonim. Apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi sebetulnya before itu mulai kalau di Amerika 8 tahun, bagi saya ya sekarang 10 lah, 2 digit. Mulai awal 2 digit hidupnya, ulang tahun ke-10 ya. Kita harap ya belum mens begitu, ya belum period. Ada pertemuan di antara mama dan anak. Mama dan anak bercerita. Cerita tentang apa? Perubahan. Kamu dulu girl, kamu akan jadi woman. Apa yang berubah di dalam tubuhmu? Apa yang terjadi? Ada buku-buku, bukan nonton pornografi. Ada film-film yang mendidik. Jadi kalau di dalam Discovery School, jadi ada Discovery, channel-channel Discovery itu ada videonya. Discovery School tentang my body atau puberty. Nah itu ada di dalam situ cerita apa sih yang berubah dari tubuh kita sampai terjadi period. Kenapa wanita harus mengalami itu dan apa yang akan terjadi gitu ya ketika mereka melakukan hubungan suami istri dan sebagainya, ya. Jadi sama-sama belajar tentang hal itu, sehingga kita tanamkan value-nya. Nah, yang ditanamkan value. Karena kalau kita ngomong jangan sampai hamil, dia nggak beli kondom. Anak sekarang pintar-pintar, ya kan? Jadi bukan itunya kan. Yang kita tanamkan bagaimana ketika kamu itu Tuhan itu punya rencana atas hidup kamu. Ya, kamu mau jadi apa? Aku mau jadi dokter. Gimana kalau dia semester 1 dia udah hamil, punya anak? Mungkin bisa sih jadi dokter, tapi artinya kan ada hambatan-hambatan yang harus dia lalui. Jadi apa tujuan Tuhan atas hidup kamu? Tuhan punya tujuan. Dan kamu punya tanggung jawab, respon kamu untuk menuju tanggung jawab itu. Jadi kita nggak bilang pokoknya ya jangan dosa. Kita tuh pikir ya kadang-kadang ya kita cukup nakut-nakutin anak untuk dia dosa. Justru waktu dia melakukan itu, dia habis itu dia bunuh diri. Karena dia pikir aku sudah berdosa, nggak ada lagi kasih karunia. Udah gua mati aja. Berapa banyak anak yang ketahuan hamil, lalu maksudnya anak-anak bunuh diri, kemudian setelah bunuh diri polisi baru tahu kalau dia hamil 3 bulan gitu kan. Jadi no hope buat dia. Jadi kita kasih tahu ya bahwa ada jalan yang kamu harus tempuh dan Tuhan itu punya jalannya menuju ke situ. Ya kenapa makanya kamu harus hidup benar, hidup kudus. Kamu jalanin hidup itu. Ya. Tapi kalaupun kamu tersesat, ya kalau satu hari Tuhan izinkan atau kamu memilih itu, ya dan Tuhan izinkan, ingat, papa mama tetap papa mamamu, Tuhan itu tetap Allah yang besar. Tapi masa kamu mau menetap 40 tahun, ya kayak bangsa Israel tegak tampuk, masa dia milih untuk itu. Tapi kalau Tuhan izinkan, Tuhan juga tetap pimpin 40 tahun itu. Jadi, ada yang kamu mesti jaga. Kita mulai masuk tuh, itu nanti di bahan nanti ya semester depan ya, berapa tahun lagi ya, udah ya.
Kenapa kamu nggak boleh ada di ruangan tertutup berduaan? Kenapa kamu nggak boleh sampai tengah malam? Kenapa kamu nggak ada suasana intim? Karena itu semua waktu, tempat, suasana akan membuat kamu makin lama ke situ. Kenapa sentuhan, ada sentuhan sentuhan baik, sentuhan jahat gitu ya. Jadi mulai dari yang pegangan tangan ringan, ada pegang tangan berat juga pegang tangan ringan kan kalau kita nyebrang jalan pegang tangan, tapi masa 3 jam nyebrang ya. Pelukan ringan ya, kita pelukan ringan tuh sedetik gitu kan, pelukan berat 3 jam pelukan ya jadi gitu kan ya. Ciuman ringan mungkin cuma cik to cik gitu ya, atau ciuman berat yang mau kenapa di sini? Karena di sini tuh banyak sekali saraf-saraf yang sensitif ya, sentuhan dari sentuhan ringan, sentuhan berat. Jadi intinya sebetulnya bagaimana menolong anak melihat dunia ini makin rusak. Dunia makin rusak. Jadi kalau kamu pergi ke toilet, kamu balik lagi, kamu jangan minum kalau sama orang-orang yang kamu tak kenal, karena itu bisa dimasukin obat penenang tidur, kamu bisa. Jadi jangan menerima apapun dari orang yang tidak kamu kenal. Itu kan hal-hal yang membuat dia alert dengan hidup ini, gitu kira-kira ya. Sampai nanti sebetulnya yang saya sering lakukan di SMA kelas 12 yaitu memberikan cincin kekudusan. Jadi tolong ini ayah-ayah yang harus kasih cincin itu. Biasanya di usia mulai dia masuk period itu. Jadi adakan sebuah acara khusus ayah dan anak perempuan. Ya, cincin ini, cincin yang tulisannya nanti digrafir nama anak sama nama ayah. Kasih tahu, ini papi janji sama Tuhan mendoakan kamu, dan kamu juga janji sama Tuhan bahwa kamu akan jaga hidup kudus. Ya, satu hari saya bicara di depan komunitas mobil, orang-orang yang bawa motor gede. Saya bicara sex education di situ. Ada sepasang, itu saya baru tahu, saya kenal di situ Pak Adrian, ya anaknya Jessica. Jadi dia juga sama-sama saya bicara. Jadi setelah saya bicara dia kasih kesaksian. Jadi Jessica itu kesaksian dia bilang, setelah lahir 98, tapi saya memutuskan saya pergi ke Amerika. Jadi saya umur 13 tahun, tapi saya maunya saya setelah high school. Jadi papi saya kasih cincin yang purity ring, ya cincin kekudusan. Jadi papinya bilang, ingat Jess, kalau sampai ada apa-apa, kamu kembalikan aja cincin itu. Papi tahu sudah terjadi sesuatu, tapi kamu ingat, papi tetap papimu dan papi tetap sayang. Itu pesan. Jadi si Jessica bilang, waktu saya ke Amerika, ya kalau papi telepon, masih ada nggak cincinnya? Masih ada nggak cincinnya? Lalu satu hari Jessica telepon, Pak, cincinnya Pak, cincinnya. Wah, jantung saya langsung. Cincinnya hilang waktu dia barbecue. Jadi cuci piring apa segala macam gitu. Nggak apa-apa, papi kirim 10 cincin. Intinya kan bukan dicincin kan. Dan dia bilang, dia kasih lihat video dia nikah. Jadi dia nikah waktu dia masuk gitu kan sendiri, yang satu kan ayahnya ya. Jadi dia datang sama ayahnya, kemudian di depan. Jadi dia sama ayahnya, dia lepasin cincin. Dia lepasin, dia bilang, tapi aku masih pakai cincin yang dari papi. Dan sekarang aku lepasin, aku kasih papi. Karena sebentar akan ada cincin dari suami. Lalu dia ngomong nih sama yang datang. Dia bilang, Om tante, kamu tahu kan di Amerika seperti apa? Aku di SMA cuma 2 yang masih virgin. Dan mereka suka sekali godain aku, masukin kondom ke tas,
segala macam. Tapi Tuhan menolong aku, menjaga aku tetap kudus sampai hari ini. Ya. Waktu dia nyerahin cincin itu, saya lihat papinya nangis gitu ya, dia peluk gitu ya, dan dia bilang ini sangat menolong sekali cincin ini gitu. Karena setiap kali saya ingat cincin ini, saya ingat papi berdoa untuk aku, dan aku anaknya papi, aku nggak akan melanggar. Jadi saudara, jelas ini bukan soal cincin, tapi mengingatkan ada covenant ya, dia janji sama Tuhan, papinya juga janji sama Tuhan untuk mendoakan ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua? Kita coba untuk bagaimana anak-anak kita bisa tetap menjaga hidupnya kudus, tapi dengan dukungan dari orang tua. Jadi bukan ditakut-takutin ya. Oke, kita habisin dulu deh anak dia, bapak ya. Habis ini 2 ya, di sini ya, bagian remaja ya. Tetap aja anak, tapi pertanyaannya remaja. Gak apa-apa, memang ini sesuai topik. Tapi Bu, Bu, saya semalam itu membaca bab 6 halaman 208 yang di situ ada satu contoh, when a kid makes a choice. Oh, bukunya, judul buku ya. Dan saya tuh langsung dan di situ bicara mengenai contoh kata-kata terhadap obat-obatan dan pornografi. Langsung saya berpikir, bukankah kalau kita didik anak di dalam kebenaran, maka kebenaran itu harusnya tinggal di dalam diri anak. Iya. Dan ada beberapa ayat yang mendukung itu ya. Nah, saya perlu penjelasan lebih lanjut. Apa iya, when a good kid, anak yang baik menghidupkan kebenaran, itu dia masih bisa terikat kepada suatu hal tertentu dosa, ya, dan kenapa itu bisa terjadi, ya Bu, dan kita sebagai orang tua kita harus mengenai lagi. Iya, oke, thank you Pak. Jadi kita harus sadar, waktu kita ditebus oleh Tuhan, status kita yang berubah. Status, tadinya kita menjadi budak dosa, tadinya kita menjadi orang yang tidak punya pengharapan. Begitu kita mengalami kasih karunia Tuhan, kita terima Kristus sebagai juru selamat, kita berubah status, sekarang kita menjadi anak Tuhan, kita bisa tidak berdosa. Jadi sebelumnya kita tidak bisa tidak berdosa karena kita diikat oleh kuasa dosa itu. Maka setelah kita bertobat, kita menerima Kristus, kita bisa tidak berdosa. Artinya kita masih bisa berdosa. Saya kalau udah terima Tuhan, saya bisa nggak jadi marah, selalu senyum, sabar. Aduh Pak, betapa bahagianya. Tapi rupanya ketika saya masih di dunia ini, saya masih punya tubuh yang berdosa. Yang Paulus bilang, yang ku ingini yang baik, tapi yang kulakukan yang jahat. Saya mau nggak marah, tapi kenapa yang Tuhan marah? Karena saya masih punya sisa-sisa kemarahan masa lalu yang belum selesai. Jadi saya butuh konseling, saya masih butuh untuk terus bertumbuh di dalam karakter saya. Prinsipnya ada di sini. Jadi kenapa anak-anak yang kita nih didik, mana pernah anak kita didik untuk nanti ya sembarangan aja hidup? Nggak mungkin. Kita pasti kasih tahu do and don't. Tetapi kenapa dia masih bisa melanggar? Ingat, kita hidup di dalam peperangan. Ya, kalau anda sekarang santai-santai sebetulnya nggak sadar, menurut saya satu hari kita baru begini. Hidup ini di dalam peperangan. Iblis seperti singa mengaum-ngaum, dia tinggal cari yang celah dan dia akan masuk ke peperangan. Jadi kenapa saya mesti alert? Karena iblis, karena saya juga perang dengan diri saya. Tadi kan, kenapa yang aku lakukannya jahat, padahal yang aku inginkannya baik. Setelah saya beberapa tahun yang lalu, saya ketemu dengan ada pasangan konseling. Lalu dia bilang gini, Bu Syafat, mau nggak konselingin teman saya? Teman saya ini anaknya 2 orang, langsung hilang Bu. Hah? Maksudnya, jadi anak itu yang cowok di Amerika, dia hiking, naik gunung, dan itu sebetulnya sudah biasa, nggak pernah turun lagi.
ya. Lalu nggak lama lagi yang perempuan tahu pergi sama pacarnya, nggak bisa dilacak. Jadi nggak tahu dia mati, dia apa nggak tahu. Pokoknya langsung hilang 2. Saya bilang gini, waduh, kayak gimana? Saya speechless. Saya bilang, saya bisa ngomong nggak? Saya bilang dengan orang tua ini. Saya bilang, saya juga nggak ngerti itu perasaan gimana. Anaknya dua-dua sudah kuliah di Amerika. Hari Sabtu kemarin, saya itu diundang seminar di sebuah komunitas. Komunitas namanya Gerakan Kesadaran Peperangan Rohani. Saya penasaran, ini komunitas apa sih? Komunitas apa? Dia kasih saya tema ya. Saya nggak bukan, baru kemarin di seminar. Tema apa ya? Oh, husband and wife. Jadi bagaimana relasi suami istri. Orang nggak banyak, ya kira-kira cuma 80 gitu ya. Di akhir pertemuan itu, si hamba Tuhan bilang, ibu mau ketemu sama pendiri ini. Saya bilang, ini saya bu. Oh Pak, kenapa ya Pak? Ya kita hidup dalam peperangan. Ya saya setuju sekali, saya bilang, hidup dalam peperangan. Bu, saya berapa tahun yang lalu anak saya hilang. Dan dia cerita pertama anak laki itu terbunuh sampai kemarin Sabtu tidak ditemukan jenazah, mayatnya tidak ada. Saya 6 bulan di Amerika, nanti misal apa segala macam cari dan sebagainya, masih tetap tidak ditemukan. Anak saya itu biasa naik gunung, jadi waktu itu hanya mobil. Anak saya yang kedua yang perempuan, seminggu setelah peristiwa itu dia pergi dengan pacar, saksi ya. Oke. Sampai sekarang Pak masih bisa dilacak. Oh sekarang kami tiap minggu kami video call, tapi dia belum mau ketemu dengan kami. Tapi paling enggak kami bisa tetap bertemu. Makanya waktu saya 6 bulan di Amerika, Tuhan bilang balik ke Indonesia, balik ke Indonesia. Dia bilang, ngapain saya balik Tuhan? Ngapain saya kembali? Saya hilang 2 anak. Seperti anak saya sekarang tahu saya besarkan kok hilang. Lalu kemudian dia bilang, Tuhan kasih satu visi, kasih tahu orang-orang bahwa sekarang ada peperangan orang. Jadi dia bilang, mulai sejak saat itu saya pulang ke Indonesia, saya sekolah sama kitab. Dia bilang, saya sekarang mendirikan sebuah komunitas ini luar biasa sekali. Saya begitu ngobrol cuma sekian menit sampai dia bilang, ibu kalau sempat bisa nggak kita makan siang? Saya cerita lebih panjang. Ya nggak bisa, saya ada acara. Saya bilang, itu tapi 1 hari saya mau dengar cerita bapak. Saya bilang, sempet bu, berapa tahun yang lalu waktu saya depresi, teman saya bilang, ketemu aja Bu Charlotte, kan nyambung kan? Berapa tahun Tuhan temuin lagi. Yes betul Pak, cerita bapak tuh saya ingat banget karena buat saya tuh kisah yang wow gitu loh, kayak believe it or not, ya kan? Kok bisa gitu ya? Nah itu bu, ya Tuhan memang izinkan saya memiliki kisah ini, tapi Tuhan mau apa yang saya lakukan di dalam hidup ini jauh lebih penting. Ya, saya tahu apapun kondisi anak saya tetap ada di dalam tangan Tuhan. Nah, itu iman kita. Udah, nanti dia kenapa udah dalam iman. Pak buku yang When Good Kids Makes a Bad Choice. Saya begitu baca bab 1, ya ampun, ini ada anak pendeta ketika mengatakan, Pak, saya udah gak percaya Tuhan lagi. Ya, saya ikut pacar saya. Ya, di situ ada contoh-contoh kasus. Saya ingat sama anaknya Pak Paul Gunadi. Waktu dia bilang, ini guru sekolah minggu aktif. Kemudian dia bilang, Pak, aku gak percaya Tuhan lagi. Guru sekolah minggu loh. Dan itu tetap Taoisme atau apa gitu, karena dia punya pacar orang Thailand atau orang Vietnam gitu. Akhirnya hilang anak itu, hilang. 1 hari dia meninggal, orang tuanya itu makanya hilang. Tapi Pak Paul dan istrinya datang di catatan sini. Waktu datang di Amerika, dan anak itu yang menggerakkan hatinya untuk dia kembali. 7 tahun hilang.
Jadi saudara, siapkah anak-anak kita bilang? Belum boleh jangan ya. Tapi kalau Tuhan izin, ya, oke. Masih ada 2 lagi, tapi udah waktu jalan cepat. Saya akan secara cepat ya. 2, iya. Ika, sama 1 Bapak ya. Ika dulu udah Pak, Bapak terakhir ya. Ya. Bu, mungkin nggak berhubungan sama buku, tapi berhubungan sama Atalia banget. Bu, kalau kita tahu karakter remaja, saya mulai kelas 7 kan yang udah kumpul di situ ya Bu. Saya pengen tanya aja, kenapa karakter untuk SMP itu care and sharing? Karena tuh saya berasa kayak PR banget Bu, untuk membentuk karakter dia care and sharing nggak amat yang ikut mirip kayak dari film, terus makin apa ya, makin merasa dia udah ngerti moral lah. Pokoknya saya tuh bener, kenapa ini adik bukan dibelain sih, saya bilang maksud saya ya memang adik juga salah, maka saya tegur, cuma ini tuh soal care gitu. Karena dia merasa tapi nggak bisa gitu. Saya bener gitu. Jadi itu care sharingnya tuh kenapa boleh alasan itu? Iya. Sering-sering ikut pertemuan. Ya. Satu lagi Bu, tujuannya tolong Bapak supaya saya bisa gabungin jawabannya. Ya. Kali-kali kenapa ini growing atau apa gitu ya? Ya, selamat pagi bicara juga Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk pengurus sekalian. Saya ada beberapa pertanyaan sebenarnya, tapi saya mungkin satu pertanyaan yang mungkin buat saya lebih penting buat saya. Saya pernah ngobrol sama teman dan sebuah topik yang buat saya lumayan serius juga. Kalau dulu saya ingat masa remaja saya, sebenarnya saya sangat bandel. Jadi banyak akses-akses yang seharusnya nggak saya akses, saya lakukan. Jadi saya merasa waktu ngobrol sama teman ini, menurut dia ada baiknya kita terbuka sama anak kita tentang masa lalu kita yang tidak terlalu baik, sehingga mereka tahu oh ternyata setelah ayahnya lakukan gitu kan, dan ternyata banyak penyesalan yang akhirnya membebani sampai saat ini. Apakah hal itu boleh kita terbuka melakukan aib-aib yang untuk penyesalan di masa remaja? Oke. Ya, kenapa Atalia memilih caring and sharing? Jadi kalau kita lihat justru di situ tantangannya, anak-anak remaja mulai egois, mulai menunjukkan, ya. Jadi profil itu, profil yang ingin kita capai, ya, care and share. Sebelum kamu influencing and contributing, karena SMA influencing and contribute. Gimana hidupmu itu memberikan pengaruh. Kamu harus jadi garam terang dimanapun kamu berada. Iya, saya ingat ketemu sama anak Atalia gitu ya, waktu yang dia bilang, iya kan Bu, ya, saya bilang dimanapun kamu ada, kamu kerja gitu. Saya ketemu di tempat dia kerja, ya kan Atalia Bu, Allah ditinggikan. Wah, saya rasa, Tuhan terima kasih ya. Dan saya bilang jangan lupa SMA apa profilnya, ya, influencing and contributing Bu. Yes, memberikan pengaruh. Jadi gini, sesuatu yang kita mau capai, sesuatu yang kita mau kejar ke sana. Makanya kenapa guru-guru humble and teachable. Ya, karena kita guru, biasanya kita udah tahu. Kita udah nggak mau teachable lagi. Ya udah tahu lah, 20 tahun ngajar, masa nggak tahu. Bagaimana menjadi guru yang terus punya kerendahan hati dan mau belajar. Jadi profil itu adalah sesuatu yang kami ingin tuju untuk menuju kepada karakter yang sesungguhnya, yaitu Christ-likeness, ya, itu kan visinya bagaimana menjadi murid Tuhan. Bapak, boleh nggak kita cerita hal-hal yang gagal, memalukan, aib? Boleh, kalau itu sudah jadi kisah, kalau itu sudah jadi cerita. Artinya saya tidak ada di situ lagi. Itu masa lalu saya. But now sekarang saya di sini. Jadi bedakan curhat sama sharing. Curhat berarti saya masih ada di sini, belum selesai pergumulan saya. Ya. Tapi kalau sharing, saya membagikan pengalaman. Ya. Jadi kalau misalnya justru menurut saya ketika anak-anak remaja menghadapi situasi
Bisa bayangin Pak, dulu Bapak remaja sama anak sekarang remaja, aksesnya akan jauh lebih mudah, betul nggak? Kita mah dulu zaman saya apalagi masih video call tuh beta, PHS, nggak tahu ya, mesti coba mau saya nih ya. Kan pakai playernya juga, mesti nonton di rumah teman juga yang kaya, mesti yang kaya kan, begitu sama yang sepi, ya kan? Ya, susah aksesnya. Sekarang anak cuma tombol satu klik, just one klik, dia di WC juga bisa, ya, nggak usah ada di mana-mana, lebih gampang, lebih mudah untuk berkursus. Sehingga Pak, kalau Bapak sudah lewat, bentuknya adalah sharing. Artinya kalau itu sudah jadi cerita, kita juga udah gak malu, betul kan? Ya, banyak aib-aib kita itu bisa dipakai. Saya sering menceritakan aib saya, artinya kegagalan, ya, kesalahan. Tapi saya tahu itu sudah lewat dan itu berguna. Ketika saya ceritakan itu berguna buat dia. Berguna nggak buat dia? Kalau nggak berguna mah jangan ngomong, ya. Tapi kalau berguna demi buat dia, yes, tentu doa supaya kata-kata kita tepat. Tapi kalau curhat, nah itu yang nggak boleh. Karena curhat itu nggak boleh levelnya jadi ke anak. Curhat malu, pilihlah, panggil pendeta apa siapa, Pak saya mau curhat nih. Aduh kenapa saya masih begini gitu loh. Berarti kita sendiri masih ada di dalam masalah. Nggak boleh orang tua, nih mami mau ngomong ya, papa kamu nggak benar tuh ya, papa kamu tuh ya selingkuh, ngomong sama anak TK, ya. Itu nggak boleh, ya. Jadi bisa bedain, ya. Jadi sharing, kita harus sharing justru untuk kegagalan. Saya pikir suami saya pasti sharing sama anak saya waktu anak saya jatuh, karena ngomongnya lama berjam-jam, ya. Pasti dia sharing, tapi saya biarkan itu pembicaraan non-stop. Ibu nggak usah ikut-ikutan, ya. Biarkan mereka bicara dari hati ke hati. Makanya penting sekali bapak-bapak kalau one on one sama anak, ya. Every week, ya, punya anak 3 minggu atau seminggu 3 hari, ya. Maksudnya Senin, Selasa, Rabu, gitu ya. Kemarin ada orang tua bilang, saya punya 4 anak, cuma Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sama istri. Gimana Bu? Saya nggak punya nilai. Kan sudah baru punya anak 4, saya bilang. Sebetulnya kan tinggal dinikmati, jangan ini jadikan tugas, gitu loh. Kan kalau tugas jadi beban ya, jadi apa? Jadi berat. Ini harus dinikmati dengan anak yang berbeda, ya. Nah, sudah 9:21, saya harus menyerahkan karena nanti masih ada acara.